Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Ratusan mahasiswa Merauke berunjuk rasa menolak program makan bergizi gratis. Seorang penumpang kapal Pelni di Asmat hilang usai melompat ke laut. Razia kendaraan di Merauke, polisi berhasil sita sejumlah senjata tajam. Ratusan mahasiswa Universitas Musamus Merauke dan aktivis HMI pada hari Sabtu berunjuk rasa di kantor DPRD Papua Selatan. Mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kebijakan efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis. Mahasiswa berjalan dari depan kantor Bupati Merauke, melintasi Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Mandala, hingga ke kantor DPRD Papua Selatan dan dikawal puluhan anggota Polres Merauke. Menurut mahasiswa, kebijakan pemerintah menerapkan efisiensi anggaran bisa merusak perekonomian, khususnya di sektor pendidikan, karena efisiensi anggaran menyebabkan tunjangan ratusan dosen di Universitas Musamus Merauke hingga kini belum dibayar. Kebijakan pemerintah melakukan pemotongan anggaran pada dunia perguruan tinggi hari ini adalah berdampak pada kinerja para dosen, di mana mereka adalah dilakukan pemotongan tukin. Oleh karena itu, rekan-rekan, apakah Anda mau dibungkam? Tidak. Apakah Anda mau dibungkam? Tidak. Apakah Anda mau dibungkam? Tidak. Rekan-rekan, hari ini kita datang dengan niat baik. Oleh karena konstitusi memerintahkan kita untuk menyampaikan pendapat kita melalui perwakilan rakyat. Polisi dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa agar massa tidak bertindak anarkistis. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik kita dari HMI, Unmus menyampaikan aspirasi terutama terkait penolakan terkait adanya efisiensi anggaran. Tadi sempat ya kita dengar juga ya bahwa mereka membahas terkait menolak makan siang gratis. Mereka lebih membutuhkan sekolah gratis daripada makan siang. Itu yang tadi kami sempat tangkap. Para pengunjuk rasa diterima anggota DPRD Papua Selatan. Mereka dipersilahkan masuk dan berdiskusi tentang aspirasi mereka. Usai berunjuk rasa, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim SAR Pos Asmat masih mencari seorang penumpang kapal Pelni Sirimau yang nekat menceburkan diri di perairan Asmat pada hari Sabtu. Tim SAR Pos Asmat mendapatkan laporan pria bernama Benu Bahakap berusia 16 tahun nekat meloncat dari kapal. Menurut keterangan saksi, korban berangkat dari Timika dengan tujuan Asmat. Dalam perjalanan, korban yang diduga mabuk setelah menegak minuman beralkohol dan terlibat perkelahian di atas kapal. Entah apa penyebabnya, korban kemudian nekat menceburkan diri ke laut di sekitar Pulau Tiga. Laporan dari Bapak Malon Hahare bahwa ada satu orang atas nama Genu Bahakap, umur 16 tahun, melompat dari KM Sirimau. Genu Bahakap ini berangkat dari Timika menuju Asmat dalam kondisi mabuk. Pada pukul 20.30 di sekitaran Pulau Tiga, Genu Bahakap ini terlibat perkelahian sesama temannya, sehingga Genu Bahakap ini memutuskan untuk melompat ke laut. Setelah menindaklanjuti laporan dari Bapak Marlon Hahare, kami turunkan satu tim gabungan untuk melakukan pencarian di lokasi kejadian kecelakaan. Pada pukul 18.00, tim gabungan kembali ke Asmat dengan hasil nihil. Tim SAR gabungan menyusuri wilayah laut Pulau Tiga, perbatasan antara Timika dan Asmat. Hingga Minggu sore pencarian belum membuahkan hasil. Keluarga berharap Benu Bahakap ditemukan dalam keadaan selamat.
Dari Asmat, Papua Selatan, Igobat Momolin melaporkan. Untuk memberikan rasa aman kepada warga Merauke, Papua Selatan, serta menepis banyaknya aksi kriminal di wilayah hukum Polres Merauke, polisi melaksanakan razia sajam dan narkoba pada hari Sabtu. Razia dilakukan di kawasan Kuda Mati, Polder, Buti, dan Gudang Arang. Warga yang berkendara diperiksa seluruh isi kendaraannya. Polisi menemukan sejumlah senjata tajam yang disimpan di dalam kendaraan. Pengendara yang membawa sajam hanya diberikan peringatan keras, sementara pengendara yang tidak membawa surat kendaraan juga mendapat peringatan. Cipkon melaksanakan kegiatan patroli, ya. Sasaran kita itu sajam, ya, pertama sajam, dan sekaligus kita membackup apabila ada butuh backup untuk pada saat turun TKP. Ada berapa sajam sementara untuk didapatkan? Yang kita dapatkan mungkin sudah kurang lebih yang mendekati 10. Polisi mengimbau warga juga tidak berkendara dalam keadaan mabuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Salah satu penyebab terjadinya antrian panjang di seluruh SPBU di Merauke, Papua Selatan, adalah perilaku sebagian orang yang membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara eceran atau yang biasa dijuluki pengetap BBM. Pengetap BBM ini membuat kesal pengendara, khususnya sopir truk, karena pengetap BBM ini jumlahnya cukup banyak dan membeli BBM bersubsidi dalam jumlah yang besar. Akibatnya antrian truk dan mobil mengular hingga ke badan jalan. Mulyadi, salah satu sopir truk, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas karena merugikan banyak orang. Ya, memang itu ada pengetap, tapi selama ini mereka ini sangat merasakan kami. Coba kalau mau ngetap tidak apa-apa, itu hakmu, mungkin 1 kali 1 hari. Tapi ini kamu serobot-serobot kita sampai mobil babu senggol apa, jalan raya macet. Coba tolonglah, dari pengelola SPBU juga harus mengerti kalau mobil yang sudah masuk tidak usah lagi, ada lagi, lain lagi. Begitu. Bapak menduga ada tidak permainan antara petugas SPBU dengan pengetap ini? Kalau itu saya tidak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Mudah-mudahan Pak Kapolres bisa tanggapi. Selama ini kami dirasakan seperti modelnya seperti begini. Terus di Bopendigul itu tidak ada seperti model begini, aman-aman saja, tidak ada pengetap, tidak ada apa. Kami kalau mau isi minyak langsung saja, yang penting memenuhi syarat. Kami bawa barcode langsung dilayani. Terus di sini ini susah sekali dapat minyak. Tidak sedikit polisi meringkus para pengetap BBM bersubsidi, namun rupanya tidak mudah memberantas mereka karena banyak juga perbuatan pengetap BBM ini diduga dibekingi oknum aparat penegak hukum. Tidak heran banyak warga yang pesimis. Dalam minggu ini saja antrian BBM jenis solar masih terus terjadi. Sopir harus antre berjam-jam dan tidak jarang ketika sudah sampai pada gilirannya BBM habis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan warga Merauke dari 12 kelurahan pada hari Sabtu harus antre berjam-jam sambil berpanas-panasan di kantor pos Merauke, Papua Selatan. Mereka menunggu petugas kantor pos membagikan dana BLT yang mereka harapkan. Warga yang sudah tidak sabar akhirnya menggedor-gedor pintu kantor pos karena belum juga buka. Padahal di antara mereka ada yang sudah antre sejak pukul 5 dini hari. Dan kantor pos belum juga buka hingga pukul 9 pagi. Jam 5 ini sampai sekarang belum buka ini. Sudah berapa jam menunggu ini? 3 jam. 3 jam ya. 12 kelurahan dan 4 kampung. Besarannya berapa ini Pak ini terimanya? Kalau yang sembako tahap 1 triwulan pertama nominalnya 600.000 Pak. Berarti per bulan ya. 200? Ya betul. Nah, selain itu apa? Selain sembako apalagi yang Yang bantuan PKH itu nominalnya bervariatif sih Pak. Mulai dari 225.000 sampai ya 2 juta. 2 jutaan ya? 2 jutaan Pak. Nah hari ini berapa hari rencana kegiatan pembagian ini? Kalau untuk jadwal utamanya ini kita maksimalkan untuk pelayanan dalam kota yang terdiri dari 16 kelurahan dan 4 kampung. Kita jadwalkan Sabtu, Senin dan Selasa. Dana bantuan langsung tunai yang dibagikan berupa dana sembako dalam bentuk uang sebesar Rp200.000 per bulan.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyaknya berita bohong atau hoaks yang beredar di media sosial membuat polisi terus melakukan sosialisasi anti-hoaks. Polisi mengimbau warga Merauke tidak mudah percaya dengan berita bohong yang beredar beberapa hari ini. Polisi juga saat ini sedang menyelidiki penyebar berita bohong dan akan melakukan tindakan tegas. Sekarang yang malah banyak beredar lebih kepada hoax. Aksi pembacokan bukan terjadi di Merauke tapi disebarkan di Merauke sehingga membuat masyarakat pada panik. Ya. Jadi kalau saat ini situasi kondusif, ya kami rasa kondusif. Ya, anggota kami pun selalu berjaga-jaga, selalu melaksanakan patroli. Kami ada patroli Cipkon yang kami laksanakan. Dan sangat kami sayangkan bahwa pada saat ini yang lebih viral tuh malah hoaxnya, bukan situasi kondisi yang kenyataannya seperti apa dan upaya-upaya yang sudah kami laksanakan. Selain melakukan patroli di wilayah rawan, polisi juga melakukan patroli di media sosial. Warga diimbau bijak bermedsos agar tidak terjerat masalah hukum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Program efisiensi anggaran yang saat ini terus digencarkan oleh Presiden Prabowo dipastikan tidak berdampak ke pelayanan kesehatan di Papua Selatan. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan juga terdampak pemangkasan anggaran, namun hanya di bidang perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan, Herlina, memastikan pelayanan kesehatan di Papua Selatan berjalan normal. Kami tentunya di Dinas Kesehatan kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi pembiayaan kepada program-program prioritas yang memang harus kita lakukan dalam Astacita. Di situ ada terkait SDM, di mana penguatan SDM dan peningkatan kualitas serta jumlah ya SDM kesehatan. Itu tetap kami sudah menghitung dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan yang ada di Provinsi Papua Selatan. Kemudian juga terkait peningkatan kapasitas SDM dalam hal pelatihan dan lain-lain, itu juga kami sudah menghitung mana yang memang harus kita prioritaskan. Ya. Dinkes Papua Selatan saat ini masih fokus untuk pelayanan kesehatan gratis. Warga di Papua Selatan hanya bisa memeriksakan diri di 85 puskesmas yang tersebar di 4 kabupaten. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua melakukan aksi bersih Pantai Holtekam, Kota Jayapura untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional pada hari Sabtu. Ratusan aparat TNI Polri, aparatur sipil negara, serta pelajar antusias memungut dan mengangkut sampah-sampah yang mengotori Pantai Holtekam. Bersih pantai ini digagas pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap sampah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Kepedulian itu menjadi tanggung jawab kita semua, dimulai dari perorangan kepada keluarga, kepada lingkungan maupun tempat kerja kita. Bahwa sampah itu membawa impact negatif terhadap kesehatan maupun lingkungan kita. Ya, jangankan itu bisa membawa korban jiwa. Nah itu, sehingga kalau tidak ada kesadaran kita bagaimana kita mengantisipasi sampah, ya akan berdampak terhadap lingkungan. Saya tadi sampaikan ke Dinas Kebersihan, apalagi di sini Car Free Day, kadang-kadang anak-anak kita asal lempar saja, padahal kalau ada tempatnya. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua juga membagikan 1.500 bibit pohon secara gratis kepada masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menanam pohon. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Provinsi Papua Selatan meraih prestasi dalam kejuaraan renang yang berlangsung di Makassar. Dalam kejuaraan tersebut, untuk pertama kalinya Papua Selatan berhasil menggait 2 emas, 6 perunggu, dan 1 perak.
2 emas secara mengejutkan diraih perenang cilik bernama Sakwan asal Kalimaro. Sakwan yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar tersebut meraih medali emas di nomor gaya bebas 50 meter dan gaya dada 50 meter. Selain itu, Sakwan juga mendapatkan 1 medali perak di gaya bebas kaki. Kejuaraan ini merupakan pengalaman pertama bagi Sakwan untuk menunjukkan kemampuannya di ajang nasional. Emas 2, Perak 1 ya. Yang emas gaya apa yang didapat itu Sakwan? bebas dengan lampu. Terus yang Bebas dengan dada. Terus perak? lampu. Sakwan, gimana perasaan kau dapat medali emas ini? Ini baru pertama kali ikut lomba. Iya. Nah, terus dapat medali emas. Terus gimana perasaan kamu? Senang kah? Senang, bangga ya. Kamu di sini sudah cukup latihan lama ya? Iya. Kamu kelas berapa sekarang, Sakwan? Kelas 1. Klub renang Kalimaso, tempat perenang cilik ini bernaung, tentu merupakan kebanggaan tersendiri. Kami mengikuti kejuaraan Angin Mamiri Seri 2 di Makassar. Ini merupakan kejuaraan nasional yang pertama kali klub kami ikuti, dan perdana juga kami bisa membawa pulang 2 emas, 6 perak, dan 1 perunggu. Nah, Ibu, untuk kegiatan kejuaraan ini pesertanya dari mana saja, Bu? Ini dari berbagai daerah, Pak. Mulai dari Jawa Timur, bahkan dari Aceh juga ada, sampai di Indonesia Timur. Sejauh ini kami cukup memberikan persiapan yang lumayan, sekitar kurang lebih 1 sampai 2 bulan untuk anak-anak ini bisa mengikuti kegiatan tersebut. Persiapannya tentunya kita akan menyusun program-program latihan yang memang program latihan ini dapat menyongsong aktivitas kegiatan anak-anak itu menjadikan sebuah prestasi, di mana prestasi ini bukan hanya untuk anak-anak ketiga ini, tapi kita memiliki anak-anak yang lain juga dapat memicu anak-anak yang lain juga berprestasi seperti yang ketiga anak kita dapatkan. Selain Sakwan, Queen Felicia Kristiani yang berusia 7 tahun juga berhasil menyabet medali perak dari gaya kupu-kupu 50 meter. Kejuaraan nasional renang berlangsung selama 3 hari di Makassar, Sulawesi Selatan, dan diikuti berbagai klub renang dari 15 kota besar di Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.